Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Violeta Noerawati. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan 33 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang isolasi sosial. Nah, apa sih isolasi sosial? Nanti disimak ya videonya. Baiklah, kita masuk ke pengertiannya. Yang pertama itu adalah isolasi sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan isolasi sosial? Isolasi sosial adalah keadaan di mana individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain maupun di lingkungan sekitarnya. Nah, biasanya klien tidak mampu atau tidak merasa diterima serta ditolak di dalam lingkungan tersebut. Dengan berarti dengan orang lain dia tidak merasakan adanya interaksi sosial. Isolasi sosial juga merupakan kesepian yang dialami individu dan dirasakan saat didorong oleh keadaan orang lain sebagai pernyataan negatif atau mengancam. Jadi kesimpulannya bahwa isolasi sosial merupakan keadaan seseorang yang mengalami penurunan bahkan sama sekali tidak ada berinteraksi dengan orang lain dan mungkin merasa ditolak, kesepian dan tidak mampu menjalani hubungan yang baik antar sesama. Nah, adapun terjadinya gangguan ini banyak dipengaruhinya, seperti klien tidak percaya diri, klien ragu, klien takut, klien tidak percaya kepada orang lain, klien putus asa, serta dia tidak mampu merumuskan keinginannya dan merasa tertekan. Keadaan ini menimbulkan perilaku tidak baik kepada klien, serta perilaku tidak ingin berkomunikasi kepada lingkungan sekitarnya maupun kerabat-kerabat dekatnya. Ia sering mendiamkan diri atau menghindar kepada orang lain, serta kegiatan sehari-hari pun tidak dapat dikerjakan oleh klien. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi isolasi sosial. Nah, menurut Direja yaitu faktor predisposisi yang mempengaruhi masalah sosial ada 4. Yang pertama itu adalah faktor tumbuh kembang, yang kedua itu adalah faktor komunikasi keluarga, yang ketiga itu ada faktor sosial budaya, dan yang keempat itu ada faktor biologis. Nah, menurut Herman, faktor itu ada faktor presipitasi, yaitu terjadinya gangguan hubungan sosial juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal di diri seseorang. Nah, yang faktor tersebut dibagi menjadi 2, itu ada stresor sosial budaya dan stresor psikologi. Tanda dan gejala isolasi sosial dapat dilihat dari 2 cara, yaitu yang pertama ada gejala subjektif, yang kedua adalah gejala objektif. Nah, untuk gejala subjektif ini biasanya klien menceritakan perasaan kesepian atau ditolak oleh orang lain. Yang kedua itu klien merasa tidak aman berada dengan orang lain. Yang ketiga respon verbal kurang dan sangat singkat. Yang keempat klien mengatakan hubungan yang tidak berarti dengan orang lain. Dan yang kelima klien merasa bosan dan lambat menghabiskan waktu. Untuk gejala objektif itu klien banyak diam dan tidak mau bicara. Yang kedua itu tidak mengikuti kegiatan. Yang ketiga klien berdiam diri di kamar. Yang keempat klien menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang terdekat. Dan yang kelima klien tampak sedih, ekspresi datar dan dangkal. Nah, itu tadi tanda-tanda dari isolasi sosial. Nah, yang terakhir itu ada penata laksanaan yang dapat diberikan kepada klien dengan isolasi sosial. Biasanya itu pendekatan farmakologi, yang kedua ada psikososial, yang ketiga ada terapi aktivitas, keempat ada terapi okupasi, yang kelima ada rehabilitasi, dan yang keenam ada program intervensi keluarga. Biasanya yang banyak digunakan itu terapi psikososial. Karena kenapa? Karena biasanya terapi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan merupakan bagian penting dalam proses terapeutik. Nah, upaya dalam psikoterapi ini meliputi memberi rasa aman dan tenang, menciptakan lingkungan yang terapeutik, bersifat empati, menerima pasien apa adanya, memotivasi pasien untuk dapat mengungkapkan perasaannya secara verbal, bersikap ramah, sopan, dan jujur kepada pasien. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata atau salah perkataan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bentar. Untuk askep jiwa yang isolasi sosial nanti ada di video sebelah ya. Jangan lupa ditonton. Dadah.